kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Oktavianti NPM 211302225. Saya Iwayan Widana dengan NPM 2113022029. Saya Suhenda NPM 2113022035. Di sini kami akan melakukan prosedur kegiatan percobaan atas alat peraga yang telah kami buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek alat peraga roda-roda kayu berhubungan dan pegas. Kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Fadila Oktavianti, NPM 2113022025, beserta anggota kelompok yang lainnya. Saya Iwayan Widana dengan NPM 211302229. Saya Suhenda NPM 213022035. Baik, untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Suhenda, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini yang pertama yaitu ada tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan alat peraga hubungan roda-roda kayu beserta pegas, yaitu adalah untuk mengetahui penerapan konsep dalam mekanika pada suatu alat peraga yang dibuat secara sederhana. Adapun alat dan bahannya yaitu ada alat praktikum. Adapun alat yang digunakan dalam membuat proyek mekanika yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada palu, yang kedua ada tang, yang ketiga yaitu penembak lem, yang keempat dinamo bekas, selanjutnya ada bahan praktikum yaitu yang pertama ada pegas, paku, lem kayu, isi lem bakar, dan juga kayu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Della. Baik, untuk pemaparan yang selanjutnya mengenai proses pembuatan, hasil, dan prosedur penggunaan alat akan dipaparkan oleh Iwayan Widya. Padanya disilakan. Baik, terima kasih Saudari Della. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan alat proyek. Berikut merupakan prosedur pembuatan alat hubungan roda-roda beserta pegas dan keterkaitannya dengan mekanika sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, ambil kedua dinamo dan kayu berbentuk lingkaran. Lalu, merekatkan kayu tersebut ke ujung dinamo. Rekatkan dengan lem kayu agar semakin kuat dan tidak mudah terlepas. Selanjutnya, merekatkan kayu yang berukuran 2 cm kali 15 cm kali 1 cm yang digunakan sebagai tiang dengan balok kayu dengan ukuran 35 cm kali 35 cm kali 1 cm yang digunakan sebagai alas dengan lem kayu dengan ketentuan membentuk sudut 90 derajat. Next. Selanjutnya ada mengaitkan pegas pada kayu tiang yang sudah direkatkan pada balok kayu yang sebagai alas. Selanjutnya, merekatkan dua balok kayu yang berukuran 5 cm kali 5 cm kali 1 cm pada balok kayu alas yang sudah direkatkan dengan kayu tiang tadi dengan keadaan berdiri dan posisi salah satu balok berada tepat di depan tiang kayu dan posisi balok lain sejajar dengan balok. Hal ini dimaksudkan balok-balok tersebut digunakan sebagai dudukan dinamo. Selanjutnya, memasang dinamo-dinamo pada dua balok kayu tadi dengan posisi membelakangi tiang pegas. Rekatkan dengan lem bakar agar kuat. Selanjutnya, memasang kayu-kayu berbentuk lingkaran pada dinamo. Kayu lingkaran dengan diameter 8 cm dipasang pada dinamo yang posisinya tepat di depan tiang. Sedangkan kayu lingkaran dengan diameter
5 cm dipasang pada dinamo yang posisinya sejajar dengan dinamo di depan kayu tiang. Next. Selanjutnya ada kemudian menghubungkan pegas dengan kayu lingkaran dengan diameter 8 cm yang sudah diletakkan pada dinamo dengan cara mengaitkan pada bagian sisi tengah jari-jari atas kayu berbentuk lingkaran yang terpasang pada dinamo dengan menggunakan paku. Selanjutnya, menghubungkan kedua dinamo dengan karet gelang sebagai panbel. Yang terakhir, memasang tuas pemutar di salah satu dinamo yang tidak terkait dengan pegas sebagai alat menggerak manualnya. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah hasil pembuatan alat peraga. Berikut merupakan hasil pembuatan alat peraga mekanika yang telah dibuat. Bisa dilihat alat peraga yang sudah dibuat tampak seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, prosedur penggunaan alat project. Berikut merupakan prosedur penggunaan alat hubungan roda-roda beserta pegas dan keterkaitannya dengan mekanika sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa alat dalam keadaan dapat digunakan atau tidak rusak karena karet rawan putus. Yang kedua, memegang tuas pada roda yang tidak terkait dengan pegas. Yang ketiga, memutar tuas sampai kedua roda yang berkaitan memutar secara bersamaan. Yang keempat, untuk mengetahui besar perpanjangan pegas, maka tuas diputar kemudian diberhentikan pada titik tertentu. Misalnya, pada titik tertinggi roda, titik tengah roda, dan titik terbawah roda. Next. Yang kelima, mengukur perpanjangan pegas menggunakan penggaris dan sudut yang terbentuk pada pegas menggunakan penggaris busur. Terakhir, menghitung gaya pegas yang terbentuk. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Untuknya ini video percobaan dan penggunaan alat peraga yang telah dibuat. Pada video ini ditunjukkan bahwa cara menggunakan alat peraga. Dengan memegang, tadi sudah dijelaskan oleh Wayan, bahwa memegang tuas terlebih dahulu, kemudian memutar baik searah jarum jam maupun melawan arah jarum jam. Kemudian ini percobaan pengukuran pegas apabila diputar dan titik berada di tuas tertentu. Ini pada bagian tengah roda. Pada percobaan ini membentuk sudut sebesar 10 derajat. Kemudian perpanjangan pegas yakni sebesar 6,5 cm. Kemudian ini pada titik terendah roda, sudut yang terbentuk yakni 0 derajat. Kemudian prinsip kerja pada penggunaan alat peraga roda yang tidak dikaitkan dengan pegas. Saat tuas pada roda tersebut diputar, maka roda lain keduanya masih berhubungan. Selain itu, pegas yang dihubungkan
pada tiang dan roda akan mengalami perpanjangan pegas. Kemudian, hubungan proyek alat peraga pegas pada roda-roda berhubungan dengan konsep mekanika. Gerak melingkar yang berkaitan dengan alat peraga yakni hubungan roda-roda searah karena penghubungnya berupa tali. Saat tuas pada kayu lingkaran diputar, maka kayu lingkaran yang lain berhubungan juga ikut berputar. Pada peristiwa ini, kemajuan linear pada kedua kayu lingkaran sama. Kemudian kita misalkan untuk roda A, yakni roda kayu dengan berdiameter 8 cm, dan roda B, yakni roda kayu dengan diameter 5 cm. Kecepatan atau kelajuan linear sama, VA sama dengan VB. Atau sama dengan omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. Dengan omega A sama dengan kecepatan sudut roda kayu A dengan satuan rad per second. Kemudian omega B kecepatan sudut roda kayu B dengan satuan radian per sekon. Kemudian RA adalah jari-jari roda kayu A, yakni 4 cm karena diameternya 8 cm. Kemudian jari-jari RB adalah jari-jari roda kayu B sebesar 2,5 cm karena diameternya 5 cm. Dari jari yang telah diketahui, maka perbandingan kecepatan sudut roda-roda kayu diperoleh sama dengan 5 dibandingkan dengan 8. Konsep mekanika yang berkaitan dengan alat peraga, yakni yang lain, yakni hukum Hooke. Saat tuas roda kayu diputar, ketika ujung pegas tidak berada pada ujung atas roda kayu, maka pegas akan mengalami perpanjangan. Dalam peristiwa ini, dapat diketahui bahwa besar gaya pegas pemulihnya adalah F sama dengan min Kx. Di mana F adalah gaya pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan N per M pangkat 2, dan X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Tanda minus pada rumus menunjukkan bahwa gaya pemulih pada pegas berlawanan dengan arah gerak benda. Hal itu ditunjukkan seperti pada gambar yang di samping. Gambar ini adalah desain dari alat peraga. Kemudian hasil percobaan proyek dari video yang telah ditampilkan tadi, kami melakukan dua percobaan. Pada titik tertinggi roda, pegas tidak mengalami perubahan panjang. Panjang pegas mula-mula adalah 5 meter atau 0,05 meter. Kemudian pada percobaan pertama, pada titik tengah roda, pegas mengalami perubahan panjang. Panjang pegas berubah menjadi sehingga perubahan panjang pada pegas sebesar 1,4 cm atau sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga gaya pegasnya adalah sebesar 1,4 dikali 10 pangkat min 2 K Newton. Dan K adalah konstanta pegas. Dikarenakan konstanta pegas pada alat peraga tidak diketahui, sehingga ditulis variabelnya saja. Kemudian, untuk percobaan kedua, yakni pada titik terbawah roda, pegas mengalami perubahan panjang. Panjang pegas berubah menjadi 7,5 cm dan sudut yang terbentuk adalah 0 derajat, sehingga perubahan panjang pegas adalah sebesar 75 dikalikan dengan cos 0 derajat, di mana cos 0 derajat adalah 1, kemudian dikurang dengan 5, ya, sehingga perpanjangan atau perubahan panjang pegas yakni sebesar 2,5 cm
atau setara dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga gaya pegasnya adalah min 2,5 dikali 10 pangkat min 2K Newton. Kemudian dari pembuatan alat peraga dan percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa alat peraga tersebut memiliki prinsip kerja saat tuas roda tersebut diputar, maka roda lainnya akan berputar karena keduanya masih berhubungan. Selain itu, pegas yang dihubungkan pada tiang dan roda akan mengalami perpanjangan pegas. Konsep mekanika pada roda-roda kayu berhubungan ini adalah gerak melingkar dan gaya pegas yang ada pada salah satu roda kayu. Roda-roda kayu yang berhubungan memiliki arah yang sama. Baik, sekian pemaparan praktikum dari kelompok. Saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian prosedur percobaan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah amat.